kajian Dalilul Falihin syarah kitab Riyadhus Shalihin bab ke-12 yang memperbanyak amal soleh di akhir umur. Ya, memperbanyak amal soleh di akhir umur dengan landasan lahnya di ini penulis Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi dengan landasan surat Fatir ayat 37 yang isinya penyesalan. Ya, intinya ya, ayat tersebut isinya tentang penyesalan orang-orang kafir yang masuk neraka, yaitu penyesalannya adalah mereka menyesal karena tidak beramal soleh. Intinya demikianlahnya, karena tidak beramal soleh ketika di dunia, sehingga mereka berteriak-teriak gitu ya di dalam neraka, minta dikembalikan lagi ke dunia dengan apa namanya ya, janji lah dari mereka. Mereka berjanji akan beramal soleh, akan beramal beda dengan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia sebelumnya. Nah, padahal kemudian Allahnya menimpali itunya, Allah menimpali perkataan mereka itu dengan mengatakan, bukankah kami telah memberi waktu yang cukup? Ya, bukankah kami telah memberi waktu yang cukupnya ketika hidup di dunia? Itu landasannya ya, memperbanyak itu amal soleh di akhir umur. Yang pertama hadisnya kemarin yang menerangkan ya, Allah tidak akan lagi menerima alasan apapun, kurang lebih demikian lah ya. Allah tidak akan menerima alasan apapun bagi orang yang telah Allah beri umur sampai 60 tahun. Nah, di antara penjelasannya ya, di mana penulis kitab Dalilul Falihin ini mengutip penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Falayan wagilahu hina izin illal istighfaru wa ta'atu wal iqbalu alal akhirati bil kuliyah. Maka tidak ada waktu lagi lah itunya untuk orang yang oleh Allah diberi umur panjang hingga 60 tahun ya, atau setelah itulahnya, maka tidak pantas ya bagi orang yang sudah mencapai umur 60 tahun kecuali istighfar, taat, dan total gitu ya, hidupnya itu hanya diarahkan kepada keakhiratan. Ya, falayan wagilahu hina izin ilal istighfar, banyak minta ampunan. Istighfar itu banyak minta ampunan gitu ya. Nah, banyak minta ampunan itu sampai kepada keluar dari jamban saja gitu ya, keluar dari jamban saja doanya gitu kan, doa keluar dari jambannya hendak keluar sebutnya ya, bacaan atau doa ketika hendak keluar dari jamban, dari kamar mandi, itu istighfar doanya, yaitu gufronaka. Itu istighfarnya gufron, gofaro, yagfiru, gufronaka. Jadi sangat sering ya, sangat sering berartinya dengan. Nah, kemudian di dalam di dalam bacaan sholat juga ada. Duduk di antara dua sujud, kemudian ketika sujudnya dibanyakan sebetulnya oleh Allah Allah itu yang membanyakkan bacaan-bacaan atau doa-doa tersebutnya.
Nah, agar manusia ini terutama berartinya, nah, terutama kalau menurut Ibnu Hajar Asqalani, bagi orang yang sudah mencapai umur 60 tahun itu sudah nggak ada lagi apa namanya, tidak diperbolehkan lagi itunya kecuali hanya ini saja, berarti istighfar, taat, dan mengarahkan hidupnya itu secara total kepada keakhiratan. Itulah hadis yang pertamanya, yang memang di dalam hadisnya kan Rasulullah SAW menyebut angka azarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balago sittina sanatan. Allah itu sudah memberi apa namanya ya, kebaikan gitulahnya yang sangat banyak kepada seseorang, yaitu dengan memberi jatah umur hingga mencapai 60 tahun. Nah, apabila sudah umur 60 tahun, berarti yang barusan lah gitunya penjelasan Ibnu Hajar Asqalani, sudah tidak boleh lagi itu mengisi hidupnya itu dengan hal-hal lain selain dari yang tiga ini. Ya, istighfar, taat, artinya beribadahlah apa namanya, beribadahnya itu diedankeun sugan malah apa karena kaduniaan gak bisa geuning diedankeun atau karena ibadah kepada keduniaan, katakanlah orang Sunda menyebutnya toh-tohan boro-boroan sok atuh ayeuna mah kana ibadah, nah gitu mengubah arah, yang mengubah arah sebutlah,nya asalnya gitu, andai gitu asalnya ke arah keduniaan, maka berubah arah. Atau yang memang sebelumnya pun gitunya sudah itulah beristighfar, kemudian beribadah, taat kepada Allah, dan hidupnya itu mengarahkan hidupnya ke akhirat umur 60. Nah, sesuai dengan judul, tingkatkan, perbanyak berarti. Dan tentunya tidak mesti menunggu umur 60 tahun. Itu hanya apa yang kemarinnya hadis nomor 1 menyebut angka. Karena judul pembahasan ini kan bukan hanya untuk yang berumur 60 tahun. Ini bukan untuk manula. Ini, ini pembahasan ini bukan khusus manula. Bab gitunya kan, babnya itu adalah memperbanyak beramal soleh, memperbanyak bekal gitulah. Yang memperbanyak mengumpulkan bekal di akhir umur. Sementara kan akhir umur tidak ada yang tahu. Ya artinya kan ya teruslah, berarti kan ini kan maknanya ya teruslah gitu, tingkatkan, teruslah perbanyak, siapa tahu lah gitu tanya, siapa tahu ternyata hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini akhir dari umur seseorang. Ya kan intinya jadi demikian gitunya, karena karena apa namanya sebutan ajal, kematian seseorang itu tidak ada yang tahu, maka ya bisa jadi kan hari ini kan, minggu ini, bulan ini, tahun ini ternyata itulah akhir umurnya. Nah, maka perbanyaklah yang mengumpulkan bekal berupa amal soleh. Hadis kedua sekarang nih. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya, qala ia berkata, kana Umaru radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Umar bin Khattab membawa aku masuk kepada kumpulan para senior, gitulahnya, sahabat-sahabat senior yang ikut perang Badar. Ya, Umar bin Khattab membawaku yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Ya, Umar bin Khattab membawaku masuk ke dalam kumpulan gitu ya, sahabat-sahabat ya senior lah gitu ya, sahabat-sahabat senior yang ikut perang Badar. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala, sepertinya sebagian dari mereka itu mempertanyakan hal tersebut.
yang mempertanyakan kenapa Ibnu Abbas dibawa, itulahnya kurang lebihnya maksudnya nih. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Nah, sepertinya gitu sebagian dari mereka itu ada yang mempertanyakan dari fi nafsihi itu di dalam dirinya gitu ya. Belum terucap, belum terungkap. Nah, sepertinya di dalam diri mereka itu ada yang mempertanyakan, ada yang keberatan mengapa Ibnu Abbas ikut hadir pada kumpulan ini. Ini Ibnu Abbas menyebutnya di sininya kumpulan Asyakhu Badrin, sahabat-sahabat senior yang ikut perang Badar. Nah, faqala, sebagian nih ternyata ada yang mempertanyakan, lima yadkhulu hadza ma'ana, kenapa anak, kelahnya anak-anak nih, masih anak-anak berarti. Lima yadkhulu hadza ma'ana walana abnaun misluhu, mengapa dia ikut masuknya ke dalam kumpulan ini, karena kami juga punya anak-anak seumuran dia. Nah, itulah ini kata mereka, hanya sebagian dari mereka. Kenapa anak ini ikut ada di sini, ikut berkumpul di sini, walana abnaun misluhu, kami juga punya anak-anak yang seumuran dia. Faqala Umaru. Nah, kemudian Umar menjawabnya, karena Umar kan yang membawanya. Tadinya Ibnu Abbas di awal mengatakan Umar membawa aku masuk ke dalam kumpulan sahabat-sahabat senior yang mengikuti perang Badar. Nah, ada yang mempertanyakan demikian. Faqala Umaru, yang Umar menjawab, innahu man qad alimtum, sesungguhnya dia itu adalah kalau di sini terjemah harfiahnya, sesungguhnya dia itu adalah orang yang kalian sendiri sudah tahu siapa dia. Dalam hal ini yang dimaksud oleh Umar bin Khattabnya kalian sudah tahu siapa Ibnu Abbas itu tentang keilmuannya. Nah, ini landasannya, ini dasarnya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab membawa Ibnu Abbas ke dalam kelompok senior yang ikut perang Badar itu karena keilmuannya, keilmuan Ibnu Abbas. Fada'ani zata yaumin fa'adkholani ma'hum. Nah, kemudian pada di kesempatan yang lain, fada'ani zata yaumin, jadi kesempatan yang lain nih, Umar bin Khattab mengundangku, memanggilku, fa'adkholani ma'hum, kemudian Umar bin Khattab mengajak aku berkumpul lagi bersama mereka. Jadi di kesempatan lainnya di kesempatan lain Umar bin Khattab mengajak Ibnu Abbas lagi ya untuk berkumpul bersama mereka, bersama para sahabat senior yang mengikuti perang Badar. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma izin illa liyuriyahum, dan aku tidak melihat itu alasan Umar bin Khattab memanggilku, mengajakku berkumpul bersama mereka itu kecuali untuk kalau di sini ya untuk memperlihatkan, kelebihan lah. Nah, ini ya untuk memperlihatkan kelebihan Ibnu Abbas kepada mereka. Nah, aku tidak melihat. Ya, Umar bin Khattab memanggilku, mengajakku berkumpul pada hari itu kecuali Umar bin Khattab itu ingin memperlihatkan aku kepada mereka. Nah, qala Umar bin Khattab berkata, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim iza jaa nasrullahi wal fath. Umar bin Khattab bertanya kepada semua gitu yang ikut berkumpul, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala, bagaimana pendapat kalian tentang ayatnya? Bagaimana pendapat kalian tentang ayat iza jaa nasrullahi wal fathu, surat An-Nasr nih.
Faqala ba'duhum, nah sebagian dari mereka mengatakan umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh iza nasarona wa fataha alaina. Ya, sebagian yang hadir pada saat itu menjawab, kami diperintah untuk memuji Allah dan meminta ampunan kepadanya apabila Allah menolong kami dan memberi kemenangan kepada kami. Ini ya, ini unik nih hadis dia. Umar bin Khattab itu sengaja memperlihatkan dengan menanyakan bagaimana pendapat kalian tentang surat tentang ayat iza jaa nasrullahi wal fathu. Sebagian menjawab demikian, kami diperintah untuk memuji Allah, untuk meminta ampunan kepadanya apabila Allah memberi pertolongan kepada kami dan memberi kemenangan. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'an. Sebagian yang lain yang hadir saat itu tidak ada yang berani menjawab. Karena semua sahabat juga tahu kan kualitas keilmuan Umar bin Khattab seperti apa. Sebagiannya tidak menjawab, sebagian ini sebagian sudah merasa, sebagian sudah memahami ini Umar bin Khattab sedang menguji, bukan betul-betul bertanya karena nggak tahu. Sebagian malah tidak berani wasakata ba'duhum falam yakul syai'an. Sebagiannya dari yang hadir pada saat itu tidak mengatakan apapun, ya mereka tidak berani menjawab. Faqala li, berarti saat itu hanya ada satu jawaban lah anggapnya, karena tadi banyak katakan hanya yang hadir di sana ternyata tidak berani menjawab apa yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Nah, kemudian Umar bin Khattab berkata kepadaku, kadzalika taqulu ya ibna Abbasin, apa pendapat kamu sama dengan mereka? Nah, ini nih kepada Ibnu Abbas ya. Apakah demikian? Ya, apakah sama itu pendapat kamu dengan pendapat mereka? Apa benar gitu maknanya seperti itu menurut kamu? Lah kurang lebih demikian ya. Apa benar itu maknanya itu demikian dan seperti itu ya menurut pendapat kamu? Fakul tuh kata Ibnu Abbas, aku menjawab la, bukan demikian maksudnya. Ya apakah seperti itu maknanya? Aku menjawab bukan. Fama taqulu, menurut kamu apa itunya, menurut kamu bagaimana maksud ayat tersebut? Iza jaa nasrullahi wal fathu. Qultu, aku menjawab huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alah, ini Ibnu Abbas nih ya, anak-anak teh remaja sih, bukan anak kecilnya, belasan tahun lah gitu ya. Huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan ayat itu selain isinya iza jaa nasrullahi wal fathu, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Al-Fathu itu Al-Fathu Makkahnya, penaklukan kota Makkah. Nah, menurut Ibnu Abbas apa maknanya? Sama seperti mereka tadi, mereka mengatakan ayat itu iza jaa nasrullahi wal fathu itu seperti yang tadinya, kami diperintah untuk memuji Allah, minta ampunan apabila diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Ternyata Ibnu Abbas ditanya apa pendapat kamu sama dengan mereka? Enggak. Apa seperti itu maksud ayat tersebut? Bukan. Kemudian aku mengatakan ayat tersebut maknanya adalah bapaknya bahasa kitanya ya. Wa ajalu Rasulillahi SAW. Ayat itu maknanya adalah waktu wafatnya Rasulullah SAW. Kurang lebih demikian ya terjemah harfiah namanya, huwa ajalu Rasulullah SAW. Itu adalah
ajalnya, waktu atau waktu wafatnya, kewafatan Rasulullah SAW. A'lamahu lahu, yang Allah beritahukan kepada Rasulullah SAW. Qala iza jaa nasrullahi wal fathu wa zalika alamatu ajalika. Nah, tentu bukan langsung ya, tapi melalui malaikat Jibril pasti. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, iza jaa nasrullahi wal fathu wa zalika alamatu ajalika. Itu adalah iza jaa nasrullahi wal fathu, itu zalika itu adalah alamatu ajalika, itu tanda-tanda kewafatanmu. Ini firman Allahnya kepada Rasulullah nih. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Umar bin Khattab tidak pinter deh atau mengajukan pertanyaannya belum ke ayat-ayat sebelumnya yang ditanyakan Umar bin Khattab pada ayat pertama saja. Menurut kalian, menurut pendapat kalian, apa makna dari ayat pertama surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu? Kan itu yang ditanyakan ayat pertama. Tapi menjawabnya, kami diperintahkan untuk memuji Allah, minta ampunan. Etam itu di ayat berapa? Nanti fasabih bihamdi rabbika. Ya, Ibnu Abbas tuh. Ini kan senior nih. Senior Badar, itunya para senior yang ikut perang Badar. Padahal Umar bin Khattab menanyakan dari surat tersebut, bukan seluruh surat. Pertanyaannya coba kita ulang ya. Ma taquluna fi qaulillahi iza jaa nasrullahi wal fath. Hanya itu yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Tapi menjawabnya, kami diperintah untuk memuji Allah. Kan itu di ayat berikutnya yang demikian. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir, mintalah ampunan. Nah, ketika ditanyakannya kepada Ibnu Abbas, apa seperti itu maknanya? Bukan. Nah, menurut kamu bagaimana? Ayat itu iza jaa nasrullahi wal fathu itu isyarat. Itu isyarat bahwa waktu kematian Rasulullah SAW sudah dekat. Nah, di mana Ibnu Abbasnya menjawab seperti ini. Huwa ajalu Rasulillahi SAW a'lamahu lahu, itu adalah isyarat lah, tadinya isyarat atau pemberitahuan dari Allah tentang waktu wafatnya Rasulullah SAW yang ia beritahukan kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, iza jaa nasrullahi wal fathu wa zalika alamatu ajalika. Idza jaa nasrullahi wal fathu, ayatnya sampai di situ. Nah, Allah menambah, bukan menambah sebagai ayat Al-Qur'an, menambah penjelasannya, wa zalika alamatu ajalika. Makna ayat tersebut itu adalah isyarat tentang waktu kewafatanmu. Nah, barulah ayat berikutnya dibacakan lagi, fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala Umaru radhiyallahu anhu ma a'lamu minha illa ma taqulu. Yang mendengar penjelasan Ibnu Abbas demikian, Umar bin Khattab berkata, ma a'lamu minha illa ma taqulu. Aku tidak mengetahui tentang ayat tersebut kecuali seperti yang seperti yang kamu katakan. Nah, kita hadis nantinya. Iya wajhul istidlal ya. Mana sih yang menunjukkan
Mana itu dari hadis ini yang menunjukkan memperbanyak bekal di akhir umur. Itu ya. Kepala linter urama, aduh saya mencari kayak apa kaitannya gitu hadis ini dengan perkara itunya, dengan perkara memperbanyak bekal berupa amal soleh di akhir umur. Kejadiannya hadis ini menerangkan kejadian seperti tadi. Di dalam bab apa ya, bab takwa kalau nggak salah gitu ya, bab takwa. Ini hadis yang ini nih, yang dulu gitunya, ketika di bab ini ketika membaca hadis tersebut, nah ini benar-benar apa namanya, sesuatu yang mengagumkan. Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberi nasihat. Padahal Ibnu Abbas saat itu umurnya kurang lebih 10 tahun. Umur 10 tahun ya. Rasulullah memberi nasihat. Bahkan Rasulullah SAW pun memanggilnya dengan panggilan kalau di kita ini untuk anak-anak itu. Nah, dengarkan gitulahnya. Dengarkan. Rasulullah memanggilnya dengan sebutan demikian nih kepada Ibnu Abbas saat itu. Nasihatnya adalah ihfazillah, peliharalah Allah. Ibnu Abbas nggak nanya bagaimana caranya itu ya, bagaimana caranya memelihara Allah, emang Allah perlu dijaga, perlu dipelihara. Nah, ternyata Ibnu Abbas yaitu adalah orang yang secara khusus didoakan oleh Rasulullah SAW terkait keilmuan. Ini doanya yang mau kita pakai juga boleh doa ininya, kalau melihat isi doanya dari Rasulullah SAW untuk Ibnu Abbas. Allahumma alimhul kitab wal hikmah. Ya Allah, ajarilah dia Al-Quran dan hikmah. Hikmah di situ sunnah, pemahaman, penjelasannya, pengamalannya gitulahnya. Itu doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Ya benarlah intinya dikabulkan, doa Rasulullah pasti dikabulkan. Ibnu Abbas itu kemudian terkenal dengan sebutan Hibrul Ummah. Hibru tinta, tinta umat, itu sebutan untuk Ibnu Abbas terkait dengan keilmuannya. Nah ternyata Ibnu Abbas kan tahu hal ini. Apa sih makna idza jaa nasrullah? Jadi Ibnu Abbas bukan hanya melihat apa namanya ya, bukan hanya melihat isi ayatnya. Ibnu Abbas menjawab seperti ini. Itu tentang waktu kewafatannya Rasulullah SAW. Yaitu Allah sudah memberitahu kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, iza jaa nasrullahi wal fath, itu adalah isyarat untuk ajal kamu. Itu ada penjelasannya dari Allah. Barulah Ibnu Abbas kemudian membacakan ayat berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tadi di pada jawaban Ibnu Abbas ini nih ya, pada jawaban Ibnu Abbas ini ketika Ibnu Abbas membacakan iza jaa nasrullahi wal fathu wazalika, itu adalah alamatun, isyarat, tanda ciri ajalika. Ini dari kata-katanya gitu ya. Ini dari kata-katanya ini Allah kepada Rasulullah, itu adalah ciri ajalnya kamu. Alah yinalnya domirna kata gantinya zalika alamatu ajalika, itu adalah ciri, itu adalah tanda-tanda ajal tehnya waktu kematian kamu. Eta mana ayat kahiji mah? Dari mana? Dari mana itunya bukan dari mana. Ini dari Allah kepada Rasulullah.
Yang oleh Ibnu Abbas itu ini disampaikan, Ibnu Abbas membacakan ayat yang pertama diselang gitulahnya, diselang dulu dengan firman Allah, wazalika alamatu ajalika. Ayat tersebut, ayat yang pertama, nanti kita lihat isinya nih ya. Nanti kita lihat isinya nih ayat yang pertama ini. Nah, ayat tersebut yaitu iza jaa nasrullahi wal fathu, apabila datang pertolongan Allah dan al-fathu itu kemenangan. Terutamanya kalau al-fathunya kemenangannya, al-fathu itu kemenangannya. Setiap perang juga Rasulullah SAW itu menang. Nah, di sini adalah fathu Makkah, menguasai kota Makkah. Nah, ini nih al-fathunya, apabila kota Mekah sudah bisa dikuasai, maka itu sudah dekat waktu kematian kamu. Ya, apabila kota Mekah sudah dikuasai, maka ya itulah waktu kematian kamu itu sudah dekat. Dan perang melawan Mekah, penaklukan Mekah itu adalah perang Badar. Nah, ini kumpulan orang-orang yang ikut perang Badar. Ya, perang Badar berperang, penaklukan kota Mekah itu kan melawan orang Mekah, melawan Abu Lahab, Abu Jahal. Perang dengan mereka itu perang Badar. Nah, kalau Mekah sudah bisa dikuasai, ditaklukkan, dikuasai, maka itu ciri bahwa waktu kematian kamu sudah dekat. Terus Allah memerintah apa? Itulah. Terus Allah memerintah apa kalau ini sudah terjadi? Iza jaa nasrullahi wal fathu, kalau pertolongan Allah pastinya selalunya, pertolongan Allah itu selalu, setiap kali Rasulullah SAW berperang itu selalu mendapat pertolongan dari Allah. Nah, di sini ada lagi yang disebut al-fathu, kan ada duanya yang disebut di ayat itu, iza jaa nasrullahi, pertolongan Allah selalu. Tapi wal fathu di sini kemenangan, penaklukan kota Mekah. Apabila kota Mekah sudah dikuasai, maka ini dari Allah kata-kata ini, zalika alamatu ajalika, itu isyarat, itu ciri bahwa kematianmu itu sudah dekat. Kemudian ada satu lagi, kita akibatnya. Ayat berikutnya kan akibat. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu tidak disebutkan. Ini jawaban Ibnu Abbas itu tidak menyebut bagian itunya. Iza jaa nasrullahi wal fath, itu adalah ciri waktu kematianmu wahai Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, bagian ayat keduanya tidak disebut. Iza jaa nasrullahi wal fath waro'aitan, ini tidak disebut oleh Ibnu Abbas nih ya. Nah, ayat keduanya, waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila kota Mekah sudah ditaklukkan, nah intinya demikian nih. Apabila kota Mekah sudah ditaklukkan, kamu akan melihat orang-orang masuk Islam ke dalam agama Allah itu secara berbondong-bondong. Itu ayatnya, waro'aitan nasa, kamu akan melihat manusia, orang-orang yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, agama Islam itu secara. Nah, sebelum kota Mekah itu ditaklukkan, apalagi ketika Rasulullah sendiri masih di Mekah sebelum hijrah. Ya, sebelum kota Mekahnya ditaklukkan, apalagi ketika Rasulullah SAW sendiri masih di Mekah. Tidak terjadi manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Sebelumnya, apalagi terutama ketika Rasulullah SAW masih di Mekah,
yang masuk Islam itu kan datang satu orang masuk Islam, seperti misalnya Salman Al Farisi yang dari Persia, datang satu orang masuk Islam, satu orang, dua orang, itu pun bukan orang-orang besar, bukan orang-orang berpengaruh. Seperti masuk Bilal satu orang, itu pun hamba sahaya dari pokoknya. Nah, setelah kota Mekah ditaklukkan, maka seperti ayat keduanya, waro aitanna sayadkhuluna, kamu akan melihat orang-orang masuk agama Islam itu secara besar-besaran lah gitunya, secara berbondong-bondong besar-besaran. Ini apa namanya ya? Ini kenikmatan. Ini kenikmatan dari Allah untuk Rasulullah SAW, yaitu beliau mengalami, beliau menyaksikan hal seperti itu, yaitu orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama. Kan itu keinginan Rasulullah sejak awal gitu ya. Keinginan Rasulullah SAW sejak awal beliau berdakwah, beliau tabligh, beliau berdakwah, itu kan Rasulullah itu ingin manusia itu masuk ke dalam agama Islam. Tapi kenyataannya malah banyak yang memusuhi sampai berperang dengan banyak kaum ya, karena Rasulullah itu mengalami perangnya kan puluhan kali. Yang masuk Islamnya satu orang, dua orang. Tapi setelah penaklukan Mekah, maka orang-orang masuk Islam itu secara besar-besaran, berbondong-bondong. Nah, itu kenikmatan dari Allah untuk Rasulullah mendapati hal demikian. Karena Rasulullah itu akan merasa senang, Rasulullah SAW itu akan merasa bahagia kalau manusia itu taat. Kan ini demikiannya, kalau manusia itu taat kepada Allah, mengikuti apa yang beliau tabligan, mengikuti dakwah beliau, yaitu masuk Islam, beragama Islam. Itu keinginan semua nabi, sebetulnya keinginan semua nabi sama. Hanya masalahnya ketika masih di Mekah, kenyataannya demikian. Yang masuk Islam itu hanya satu orang, itu pun entah orang mana. Kalau orang Mekahnya sangat sulitnya karena dihalangi, diintimidasi, bahkan mendapat kekerasan dari kaum musyrikin Quraisy. Yang datang satu orang, dua orang, yang datang juga bukan orang-orang berpengaruh, bukan orang-orang terpandang, sehingga perjuangan hanya perjuangan disebutnya perjuangan untuk mengembangkan, memperluas agama Islam selama di Mekah itu sangat berat dan lambat. Nah, ini seperti di ayat tersebutnya, idza jaa nasrullahi wal fathu. Nah, kembali ke ini, kalau Ibnu Abbas kan menjawabnya demikian. Ibnu Abbas tidak membacakan ayat yang kedua, waro'aitan nas, itu tidak dibacakan. Apa makna ayat idza jaa nasrullahi wal fathu? Itu adalah disebutnya itu adalah pemberitahuan. Idza jaa nasrullahi itu apa? Itu ayat itu adalah pemberitahuan dari Allah tentang sudah dekatnya kewafatan Rasulullah SAW, yaitu setelah kota Mekah ditaklukkan, kota Mekah dikuasai. Kejadiannya kan setelah kota Mekah itu dikuasai, Allah memberi kenikmatan kepada Rasulullah, yaitu beliau menyaksikan. Jadi seolah-olah Rasulullah itu menikmati atau mendapatkan kebagian gitulahnya, kebagian menyaksikan, kebagian merasakan hasil tabligh dan dakwah sejak awal yang begitu beratnya bagi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu keinginannya adalah, ya inilah keinginan Rasulullah SAW, yaitu orang-orang manusia itu mengikuti, masuk ke dalam agama
Islam dan taat, itu keinginan Rasulullah SAW, di mana hal itu tidak terwujud sebelum kota Mekah ditaklukkan. Rasulullah SAW diberi kenikmatan oleh Allah sebelum beliau wafat. Beliau menyaksikan wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rasulullah menyaksikannya, menyaksikan hal tersebut. Rasulullah SAW merasakan kenikmatan ketika manusia, umatnya lah notabene itunya, ketika umatnya itu masuk ke dalam agama Islam secara besar-besaran, berbondong-bondong. Nyaman itu Rasulullah merasakan, nah semua orang sama mungkinnya, soal merasakan hasil perjuangan berapa tahun Rasulullah SAW memperjuangkan itunya, memperjuangkan apa namanya disebutnya kan, memperjuangkan tegaknya agama Islam kan 20 tahun, karena Fatu Makkah itu terjadi di tahun terakhir. Ya, Fatu Makkah itu terjadi di tahun terakhir. Perang Badar itu tahun ke saya lupa lagi, 8 kalau nggak salahnya, 8 Hijriah. Kemudian kalau betul-betulnya, kalau betul-betul ayat penutup ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu adalah pernyataan bahwa agama Islam yang Allah turunkan itu sudah sempurna. Di mana hal tersebut, ayat yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3 itu ya Allah turunkan ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah. Dari hari turunnya ayat terakhir tersebut sampai sampai kepada hari wafatnya Rasulullah SAW itu 81 hari. Nah, sekarang ke bab ininya nih, apa nih dari hadis ini, bagaimana nih kaitannya dengan memperbanyak amal soleh di akhir umur. Sekarang saya kira mudah memperlihatnya. Jawaban Ibnu Abbas, apa sih makna dari iza ja'a nasrullah? Itu isyarat sudah dekatnya kewafatan Rasulullah SAW. Diberi bonus, ayat kedua nama gitulahnya menerangkan Allah memberikan kenikmatan kepada Rasulullah, yaitu Rasulullah itu merasakan hasil perjuangannya dari awal kenabian, yaitu menyaksikan orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong, besar-besaran. Kerilah etama talu ieu nata. Ibnu Abbas langsung ke sini. Apa sih maknanya iza ja'a nasrullahi wal fathu? Allah berfirman seperti ini kepada Rasulullah. Allah memberitahu kepada Rasulullah, iza ja'a nasrullah itu adalah ciri, zalika alamatu ajalika, itu ciri bahwa waktu kewafatan kamu sudah dekat. Terus Allah memerintah apa? Nah, iya saja, fasabih, karena nih waktu kewafatan kamu sudah dekat, inilah yang Allah perintahkan. Fasabih, maha sucikanlah Allah. Fasabihnya maha sucikanlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastagfir, dan mintalah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Nah, itu korelasinya, ini wajhul istidlalnya dengan ininya penulisnya Imam An-Nawawi memperbanyak amal soleh di akhir umur. Inilah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah. Inilah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, di mana Allah sudah memberitahu
iza jaa nasrullahi wal fathu itu ciri, itu tanda bahwa waktu atau ajal kamu itu sudah dekat. Kemudian Allah memerintah apa? Itulahnya kemudian Allah memerintah apa nih apabila ini sudah terjadi, apabila benar sudah terjadi, kota Mekah ditaklukkan, dikuasai. Nah, Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah, apabila kota Mekah itu sudah dikuasai, berarti ajal kamu itu sudah dekat. Berarti waktu kewafatan kamu itu sudah dekat. Ini kan jawaban Ibnu Abbas demikiannya. Sudah, saya kira sudah jelas tentang hal tersebut. Kalau kita kembali ke yang awal tadilahnya, ketika Ibnu Abbas untuk yang kedua kalinya, anggaplahnya ketika Ibnu Abbas yang kedua kalinya diajak lagi berkumpul bersama para senior yang mengikuti perang Badar, sengaja Umar bin Khattab itu membawa Ibnu Abbas kepada kumpulan tersebut untuk memperlihatkan kepada mereka, diteslah entah dengan satu pertanyaan, bagaimana menurut pendapat kalian tentang ayat iza jaa nasrullahi wal fathu? Apa mereka nggak ngeh, alah itu sebutnya apa ya? Apa mereka nggak ngeh? Apa mereka kurang teliti itu memperhatikan pertanyaan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab bukan menanyakan seluruh ayat, seluruh satu surat, bukan. Pertanyaan Umar bin Khattab itu tentang ayat yang pertama saja. Sementara kan perintah fasabih bihamdika itu kan ada di ayat akhir. Ya untungnya Umar bin Khattab udah bager. Untung Umar bin Khattab udah bager. Yang saya tanyakan itu ayat pertama. Kenapa kamu jawab ayat terakhir? Itu teh kan jawaban mereka ini ayat terakhir kan. Padahal pertanyaan Umar bin Khattab itu, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Itu yang ditanyakan Umar bin Khattab. Bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath? Mereka menjawab umirna nahmadullaha wa nastaghfir. Itu kan di ayat terakhir adanya. Untung tak Umar bin Khattab begitu bager. Yang saya tanyakan ayat pertama. Kenapa kamu menjawab ayat keempat? Kenapa kamu menjawab ayat terakhir? Benar kan ada perintah fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Di surat itu benar ada perintah demikian, yaitu ya fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu kan di ayat terakhir. Padahal pertanyaan Umar bin Khattab itu, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Jebakan dari Umar bin Khattab. Ternyata mereka menjawab demikian. Kemudian sebagian yang lain gak ada yang berani menjawab. Ya karena kan mereka tahu kan Umar bin Khattab, keilmuan Umar bin Khattab itu seperti apa. Jadi sebagiannya lebih memilih hitunya untuk tidak menjawab. Nah, untuk memunculkan ini Umar bin Khattabnya untuk memunculkan keilmuan Ibnu Abbas, terutamalah di kalangan merekanya yang berkumpul saat itu, dan juga untuk secara umum sampai kita juga hari ini kan ini kelihatan kan keilmuan Ibnu Abbas seperti apa. Karena Ibnu Abbas pun mengatakan demikian. Jadi pada satu waktu Umar bin Khattab memanggil saya untuk berkumpul lagi bersama mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin ila liuriyahum. Aku tidak melihat nih maksud Umar bin Khattab mengajak aku berkumpul pada saat itu, kecuali Umar bin Khattab itu ini nih ingin memperlihatkan Ibnu Abbas kepada mereka tentang keilmuannya. Dites oleh Umar bin Khattab kepada semua yang hadir. Bagaimana pendapat kalian bagaimana pendapat kalian tentang ayat iza jaa nasrullah? Kan jawabannya nggak sesuai.
yang ditanyakan Umar bin Khattab itu ayat pertama, mereka menjawab, kami diperintah untuk memuji Allah, untuk meminta ampunan kepadanya apabila diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Kemudian Umar bin Khattab beralih kepada Ibnu Abbas. Akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apa pendapat kamu sama seperti itu? Fakultu lah, enggak. Ibnu Abbas pintar, Ibnu Abbas pintar. Nah, itu dari doa Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah seperti tadi, Allahumma alimhul kitab wal hikmah. Tadinya itu doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Boleh kita pakai doa tersebut untuk diri sendiri, boleh ganti domirna. Allahumma alimhu, hu itu dia. Kalau untuk saya, Allahumma alimni. Kalau mau pakai bahasa Arab, nggak bahasa Arab juga boleh, itu mah doa bebas. Ya Allah, ajarilah aku Al-Quran dan pemahamannya. Alhamdulillah, begitu juga boleh. Ya bolehnya demikian, boleh pisan, malah harus minta kepada Allah, ajarilah aku Al-Quran. Malah kan kalau orang lain suka dinyanyikan, ini jadi kenapa jadi dinyanyikan? Nanti teh Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li, nanti teh imamuan wa nuron wa hudan wa rahmat, tapi nyanyi ya. Beri nyanyi, saya nggak bisa sih lagunya. Allahumma arhamni bil Quran. Bolehnya berdoa demikian, malah berdoalah gitu, berdoalah seperti itu. Ya Allahumma alimni, kalau pakai bahasa Arab nama Allahumma alimnil kitaba wal hikmah. Allahumma alimnil Quran, itu bahasa namalah. Dan hikmah itu ya pemahamannya, penjelasannya, tafsirnya, pemahamannya sampai ke pengamalannya. Nah ini nih hasilnya, ternyatanya Ibnu Abbas itu nih di tes, bukan di tes apa tulahnya. Nah ini nih yang karena ayat pertamanya, karena ayat pertama maknanya demikian, iza ja'a nasrullahi wal fathu, maknanya adalah isyarat dari Allah bahwa waktu atau ajalnya, waktu wafatnya Rasulullah SAW itu sudah dekat. Apabila, karena di sini kan izanya, kalau iza belum, berarti iza ja'a nasrullah itu belum, ayat ini turun sebelum kejadian Fatu Makkah. Iza ja'a nasrullah, apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Ayat ini turun sebelum penaklukan kota Mekah. Apabila itu terjadi, dan pasti terjadi karena pakai izanya. Pakai iza itu sesuatu yang pasti ya. Kalau pakai ada tuh syarti namanya kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau jika, apabila, itulahnya, jika apabilanya menggunakan kata in, misalnya jadi seperti ayatnya seperti ini, in ja'a nasrullah. Nah kalau pakai in itu bisa kejadian, bisa enggak, ya bisa terjadi, bisa juga tidak. Ini pakai iza. Apabila kata iza diikuti fi'il madi, nah ini bahasa Arab itu menunjukkan fi'il madinya bermakna mustaqbal. Jadi ini maksudnya ya, iza ja'a nasrullah, ketika turun ayat ini kota Mekahnya belum dikuasai. Tapi ini menunjukkan kepastian bahwa kota Mekah itu akan ya pastinya kota Mekah itu pasti akan ditaklukkan, pasti akan dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat, oleh kaum muslimin. Nah di dalam ayat ini sekaligus, bukan di dalam, Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW, apabila ini benar-benar terjadi, zalika alamatu ajalika, itu adalah isyarat bahwa ajal
Ya, waktu kematianmu itu sudah dekat. Berarti kan sudah di akhir umur. Ya, berarti kan sudah di akhir umurnya. Apabila kota Mekah itu sudah bisa ditaklukkan, dikuasai, ini waktu kewafatan Rasulullah sudah dekat, berarti kan di akhir umur artinya kan. Kita ini nih kaitan hadis ini dengan babnya sekarang ini kan tentang memperbanyak amal soleh di akhir umur. Nah, ayat ini tentang akhir umurnya adalah apabila kota Mekah dikuasai, maka bagi Rasulullah itu adalah ini akan terjadinya di akhir umur. Setelah terjadi kota Mekah dikuasai, Allah memerintahkan apa? Karena Rasulullah sudah di akhir umur. Fasabih ini bahasa Arab lagi ini. Fasabih ini fiil amr yang diperintahnya satu orang laki-laki. Nabi berarti ini yang diperintah. Apabila kota Mekah itu sudah ditaklukkan dan dikuasai oleh kamu beserta sahabat-sahabatmu oleh kaum muslimin, berarti umur kamu itu sudah mendekati akhir. Ini isyarat dari lah kata apa namanya kalau dengan kalimat langsung mah. Ini isyarat dariku untuk kamu bahwa kalau kota Mekah dikuasai berarti kamu itu sudah mendekati akhir hayat. Kemudian kemudian Allah memerintahkan apa? Fasabih, maka ini yang diperintahnya Rasulullah nih satu orang. Fasabih, maka maha sucikanlah Allah oleh kamu bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastagfir, dan mintalah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Itu wajhul istidlalnya, korelasinya hadis ini ya oleh Imam Nawawi disimpan di dalam sekarang ini tentang banyak beramal soleh di akhir umur. Hadis ini menunjukkan Allah memerintahkan apabila kota Mekah sudah ditaklukkan, dikuasai, berarti kamu wahai Muhammad itu sudah mendekati akhir hayat. Nah, Allah memerintahkan apa? Fasabih. Emang Rasulullah gak pernah tasbih itu sebelumnya? Emang Rasulullah gak pernah minta ampunan sebelumnya? Nah, ininya berarti maknanya tingkatkan, perbanyak. Coba ini pertanyaan yang barusannya. Apabila kota Makkah sudah ditaklukkan, dikuasai oleh kamu bersama sahabat kamu, oleh kaum muslimin, itu ciri bahwa ajal kamu itu sudah dekat. Kamu sudah sampai ke akhir hayat, mendekati akhir hayat. Nah, aku perintahkan, kata Allah, maha sucikanlah dengan memuji Tuhanmu. Emang Rasulullah sebelumnya gak pernah memahasucikan Allah? Emang Rasulullah sebelumnya gak pernah memuji Allah? Wastagfir, apa Rasulullah tidak pernah istighfar? Nah, ini maknanya adalah tingkatkan, perbanyak. Jadi pasti dengan judulnya ya, kalau hadis ini ya disimpan itu di dalam pembahasan memperbanyak amal soleh di akhir umur. Allah saja memerintahkan seperti itu kepada Rasulullah. Kalau sudah mendekati akhir umur, apa yang Allah perintahkan? Fasabih. Ya, fasabih bihamdi rabbika wastagfir. Ini sangat jelasnya, kalau menurut saya ini sangat jelas nih. Allah saja memerintahkan demikian kepada Rasulullah. Allah memerintahkan fasabih bihamdi rabbika wastagfir itu setelah iza jaa nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah dan Mekah, kota Mekah bisa ditaklukkan, bisa dikuasai. Apabila itu sudah, karena pastinya dengan iza tadi pasti. Nanti, itulah soal demikian nih. Nanti apabila itu sudah benar-benar terjadi, berarti itu isyarat, itu ciri bahwa ajal kamu itu sudah dekat, bahwa kamu itu sudah mendekati akhir hayat.
Fasabih. Nah, ini yang Allah perintahkan kepada Rasulullah. Maha sucikanlah Allah. Nah, pertanyaan saya, kenapa Allah memerintah demikian? Emang sebelumnya nggak pernah? Ya fasabih, maha sucikanlah Allah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu, wastagfir dan mintalah ampunan. Rasul itu nggak pernah terlewatkan. Setiap saat Rasul itu adalah orang yang selalu memahasucikan Allah, bukan dalam arti hanya melalui ucapan subhanallah subhanallah, tapi makna itu dari subhanallah maha suci Allah itu betul-betul oleh Rasulullah SAW itu diimplementasikan ke dalam amalannya. Amalan baik berupa ucapan ataupun perbuatan, semuanya ini implementasi dari beliau itu adalah orang yang bertasbih. Beliau itu adalah orang yang mengakui, meyakini bahwa Allah itu takkan bertambah suci teh. Allah itu maha suci, maha bersih dari segala kekurangan dan kekurangan kesalahan. Itu oleh Rasulullah itu ditunjukkan. Bertasbihnya itu bukan hanya melalui mengucapkan iya itu subhanallah, itu pernyataan maha suci Allah. Itu kan tidak cukup hanya dengan ucapan demikian, tapi ucapan itu sebagai suatu pernyataan gitulahnya, sebagai suatu pernyataan sikap, sebagai suatu pernyataan pengakuan keyakinan bahwa Allah itu maha bersih, maha suci. Mana buktinya? Makanya diimplementasikanlah dalam amalan sehari-hari, ucapannya, amalannya, semuanya menunjukkan bahwa Rasulullah itu orang yang mengakui, meyakini bahwa Allah itu maha sempurna lah, intinya bahwa Allah itu maha sempurna. Nah, tapi kan di ayat ini apabila kota Mekah sudah bisa ditaklukkan dan dikuasai, nah ini Allah memerintah tingkatkan, semakin atau perbanyaklah fasabih bihamdi rabbika wastagfir. Karena sebelum penaklukan kota Mekah juga ini sudah diamalkan, ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu orang yang bertasbih, Rasulullah itu orang yang tahmid, Rasulullah itu orang yang tidak pernah berhenti minta ampunan kepada Allah. Nah, ini maknanya adalah ini sekali lagi nih ya, kesimpulannya gitu ya. Seperti kata Ibnu Abbas, Allah sendiri nih yang memberitahu Rasulullah, "Idza jaa nasrullahi wal fathu zalika alamatu ajalika." Ayat ini turun sebagai isyarat bahwa apabila kota Makkah sudah benar-benar ditaklukkan, dikuasai, berarti kamu ajal kamu itu sudah dekat, berarti kamu itu sudah sampai kepada mendekati akhir hayat kamu. Nah, apabila itu sudah benar-benar terjadi, maka tingkatkanlah itu mana nanti fasabih, tingkatkanlah tasbihnya, tingkatkanlah tahmidnya, tingkatkanlah istighfarnya. Karena Rasulullah SAW itu sebelum penaklukan kota Mekah pun ini semuanya sudah diamalkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu orang yang bertasbih dengan makna demikian tadinya. Bukan hanya mengucapkan, tapi hal itu dijadikan pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Maha Sempurna. Buktikan dengan amal perbuatan, pengakuan dan keyakinan tersebut itu sudah diamalkan oleh Rasul sejak awal. Bahkan Rasulullah itu orang yang bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Tapi secara khusus berarti apabila kota Mekah sudah ditaklukkan, Allah seolah-olah meminta bertasbihlah kamu. Kan bisa jadi Rasulullah emang saya nggak pernah gitu sebelumnya. Ya, artinya kan maknanya adalah inilah babnya, meningkatkan, memperbanyak bekal berupa amal soleh di akhir
di akhir umur. Nah, hadis ini menunjukkan Allah saja meminta kepada Rasulullah demikian. Ya, Allah mintanya kepada Rasulullah SAW untuk meningkatkan amal soleh. Kalau di sini disebutnya fasabih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastagfir, dan mintalah ampunan. Benar ini Imam siapa? Imam An-Nawawi ini jenius ini. Secara umum dibuatlah itu dengan judul memperbanyak bekal berupa amal soleh di akhir umur. Kalau dari hadis ini diambilnya bahwa Allah saja memerintah demikian kepada Rasulullah. Apabila kota Mekah sudah dikuasai, ditaklukkan, perbanyaklah amal soleh. Gitulah kurang lebih sebetulnya. Tasah beres berartinya hadis yang kedua itunya yang catatan sangat penting lah itunya, Allah saja memerintah demikian kepada nabinya. Ya, kepada nabinya yang notabene kan nabi itu tidak punya dosa sebetulnya, tapi perintahnya perbanyaklah istighfar. Nah, ini seperti yang sebelumnya tadinya di hadis yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang menerangkan demikian. Apabila umur seseorang itu sampai kepada angka 60 tahun, maka setelah 60 tahun itu tidak pantas lagi bagi siapapun kecuali istighfar, taat, dan total mengarahkan dirinya itu kepada keakhiratan. Sesuainya sejalannya dengan hadis yang pertama dan melalui penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena kalau umur seseorang itu sudah mencapai 60, yakinlah itu sudah di akhir. Yakin itu sudah di lap terakhir mun MotoGP itu lah. Mun MotoGP dia mah nih berapa lap nih 21. Ini berarti lap ke 21 berarti. Ya, kalau sudah mencapai angka 60 itu hidupnya itu sudah di lap terakhir, di putaran akhir itu hidupnya. Maka tidak pantas lagi bagi orang yang sudah mencapai umur sekian kecuali, nah ini sesuai ini dengan perintah Allah ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani-nya, istighfar, taat, dan total mengarahkan diri kepada keakhiratan. Nah, karena nih di hadis yang kedua Allah memerintahkan demikian. Ya, Allah memerintahkan demikian. Nah, kembali ke pondasinya, ke awal, ke dasar itunya yang yang dijadikan dasar oleh Imam An-Nawawi ini, yaitu surat Fatir. Jangan sampai menyesal. Ya, jangan sampai menyesal seperti yang sudah Allah terangkan. Nanti akan ada orang yang demikian di neraka. Ya, mereka menyesal padahal itu kan Allah sudah memberi waktu itu ya, Allah sudah memberi waktu yang cukup, malah sampai 60 tahun gitu kan, malah sampai 60 tahun. Terus setelah hadis yang kedua luar biasa, adanya isi hadisnya tentang Ibnu Abbasnya, kemudian tentang makna itu dari hadis secara keseluruhan. Itu yang poin yang paling pentingnya gitunya dari hadis tersebut. Allah saja memerintahkan kepada nabinya seperti itu, padahal nabi tidak punya dosa, padahal nabi orang yang selalu tasbih, selalu tahmid, selalu istighfar seumur hidupnya.